Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Woody. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Buddy Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang rank up pemain dan cara mendapatkan bahan-bahannya. Untuk pertama kita masuk ke bahan-bahannya ya. Di sini bisa kalian lihat di menu craft, terus fragment ya. Ini daur ulang fragment. Kalian bisa melihat beberapa bahan yang mungkin kalian butuhkan. Misalkan kalian membutuhkan kristal atau saya sebutnya telur, kalian ambil telur ikonik ataupun legend, dan pemilihan pemainnya itu bisa pemain yang di luar ke 4 tim atau 5 tim besar ya, seperti Karasuno, Nekoma, Datete, Aoba, Josai, dan Shiratori Jawa jika nanti muncul. Jadi pilih pemain tipenya itu bisa buff, normal, ataupun live ya, ataupun spesial. Kalau dari saya gak bakal pakai yang spesial dan live ya, atau TP, IQ TP itu saya gak bakalan pakai, jadi bisa ditukarkan dengan para pemain tersebut. Jika kalian butuhnya stamina, kalian bisa ambil stamina ya, dan pemilihan fragmennya itu sama. Kalian pilih tim di luar keempat ataupun 5 tim inti yang sering muncul di quest ataupun event terbatas seperti Kakugawa ataupun tim lainnya ya. Jadi kalian pilih tim di luar keempat tim inti atau kelima tim inti jika Shiratori Jawa muncul nanti ya. Terus tukarkan saja staminanya untuk farming equipment, skip tiket, dan lainnya. Tapi untuk saat ini ya, kalian butuhkan stamina itu untuk farming equipment. Kenapa equipment? Karena kalian membutuhkan pemain tim inti kalian itu naik ke bintang atau bintangnya bronze bintang 2 ataupun silver 1 ya. Jadi kalian bisa dapatkan ya beberapa bahannya di craft ya, ataupun di IQTP untuk kristal ataupun telur ya. Dan kalian bisa lihat juga di shop ya. Jadi yang ketiga itu di shop kalian bisa dapatkan bahan-bahan seperti stamina, equipment, terus fragmen pemain juga. Jika kalian habis gacha terus mendapatkan banyak duplikat, kalian bisa tukarkan telur yang kalian dapatkan itu dengan pemain yang kalian butuhkan. Kalau untuk di shop saya sarankan itu beli stamina, dan kalau equipmentnya itu di bawah 500 kalian juga boleh belilah jika kalian butuh. Dan kalian bisa lihat di menu setting, yaitu cara mendapatkan pemain normal, buff, spesial, ikonik, legend, dan live ya. Dari draw, dari hadiah dan draw, terus dari top up, terus dari beli item ya di shop, terus draw, crafting dan lainnya. Dan untuk bintang ataupun equipmentnya, rank pemain tersebut, equipment dan lainnya kalian bisa lihat ya di menu bantuan ini di setting. Terus di game mode kalian bisa ke PvP online ya. Di sini kalian bisa mendapatkan equipment dan skill jika ranking season kalian itu tinggi. Misalkan kalian sudah gold ya, ini kalian bisa mendapatkan hadiah emas ini di jam tertentu ya, di sore hari kalau nggak salah, di jam 5 sore ke atas apa jam 6 ke atas. Jadi kalian login, terus kalian bisa selesaikan pertandingannya online bisa lawan bot ataupun pemain, dan ranking kalian
naikkanlah ke ini ya, ke paling tinggi kalau bisa, karena hadiahnya lumayan bagus jika kalian berada di ranking tinggi untuk seasonnya. Kalau kalian sibuk ya kalian bisa abaikan ini. Dan untuk di shopnya ya, kalian mendapatkan poin kan dari memenangkan pertandingan. Terus kalian bisa tukarkan dengan minuman, skill, telur, dan equipmentnya. Nah, di sini harganya cukup mahal, jadi kalian pastikan apakah kalian mau membakar koinnya sekarang dengan fragmen pemain bab ataupun untuk stamina ya. Kalau ada, kalau tidak ada berarti kalian bisa ambil telur, minuman ataupun skill. Tapi ini minuman itu banyak, jadi kalian bisa skip minuman. Dan untuk di ranked ya, kalian masuk ke shop juga, ini kalian bisa dapatkan fragmen pemain juga, sama seperti PvP online ya. Untuk penukarannya ini ada stamina ya. Untuk ini weekly ya, jadi ada yang penukaran itu ada yang harian, ada yang mingguan. Jadi pastikan kalian baca di bawahnya itu apakah dia setiap hari reset ataupun setiap minggu reset. Dan ke turnamen mode yang terakhir ya, kalian bisa masuk ke turnamen shop. Di sini juga kalian bisa mendapatkan fragmen pemain, terus stamina ya mingguan, terus ikonik, telur ikonik ya, equipment. Kalian bisa lihat sendiri apa yang kalian butuhkan, kira-kira begitu ya. Ada 5 atau 6 lah ya, 6. Sama event terbatas kalian bisa dapatkan fragmen, wings, gold ya, uang, terus telur juga. Jadi ada beberapa tempat ya, ada 6 ya kira-kira tempat untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, entah itu dengan menggabungkan bahan-bahan atau menukarkan bahan-bahan, dan juga bisa menukarkan koin dengan bahan-bahan yang kalian perlukan. Selanjutnya untuk rank up pemain ya, kalian bisa lihat ya, tim inti saya itu sudah bintang 3 ya rata-rata, walaupun masih 5 pemain ya, karena dapat duplikat ya. Dan terus untuk yang legend itu gratisan, dan dari event terbatas ya untuk Nishino ya. Untuk pemain inti ya, yang ke-6 pemain inti, kalian bisa pilih pemain yang kalian inginkan untuk di rank up ke bintang 2 ataupun bintang 3. Itu untuk awal-awal gamenya rilis, itu maksimalnya ya bintang 3. Kalau kalian hoki itu juga, kalau kurang hoki mungkin bisanya B2 maksimalnya, karena dapetin telur ikonik itu lumayan susah. Dan untuk equipment itu ya maksimalnya itu silver 1, dan untuk level up ya sama seperti sebelumnya sudah disebutkan, itu minimalnya level 15 ya. Taikan pemain inti kalian. Terus untuk rank up ya pemain, kalian bisa tukarkan dengan telur ikonik ya, pemain yang kalian butuhkan. Karena saya butuh kayak kartu S ya di service, jadi saya bakal naikkan Kinoshita ini ke bintang 2, karena bintang 2 nya itu dia dapat skill baru ya, Pain. Terus untuk startupnya kalian bisa naikkan semuanya untuk awal-awal ya, biar seimbang itu ke level 10. Karena kalau sudah level 10 itu otomatis kalian harus menaikkan rank pemain tersebut ke bintang 2. Nah ya, jadi untuk lanjutnya level 11 ke atas itu disesuaikan dengan rank pemain kalian. Kalau masih bintang 1 berarti maksimalnya itu level 10. Jadi untuk awal-awal naikkan semua ya, untuk awal-awal bagusnya. Setelah
mungkin B2 kalian pikirkan kembali karena itu membutuhkan 336 popularity koin ya. Jadi koinnya cukup banyak nanti setelah level 11 ke atas. Kira-kira begitu ya. Jadi pilih pemain yang kalian inginkan mulai dari equipment, level, rank up, skill, dan startup-nya ya yang mau ditaikan. Jadi jangan asal naik, dan untuk popularity ini bisa ya sesuai dengan pemain yang kalian mainkan. Kalau sering mainkan pemain tersebut ya naikkan statusnya. Kira-kira tim inti saja dan cadangan. Kalau pemain yang mungkin tidak masuk ke tim inti ataupun cadangan, kalian bisa abaikan. Untuk menaikkan equipment, skill, rank up ataupun stat pemain ya, itu kalian harus pikirkan matang-matang karena tidak ada reset ya, kecuali level dan skill reset. Itu pun skill uang yang kalian pakai untuk menaikkan skill tersebut tidak akan kembali, jadi hanya cuma fragmen skillnya saja, sedangkan uang ataupun goalnya itu tidak kembali ke kalian. Jadi agak lumayan merugikan kalau kalian sudah menaikkan skill tersebut ke level 10 di atas, kalau harganya lumayan mahal ya. Jadi kalian cari bahan-bahannya terlebih dahulu dan fokus ke pemain yang kalian inginkan. Jadi jangan asal menaikkan, karena kalau asal menaikkan rank up pemain tersebut itu agak lumayan lama mendapatkan telur ikonik, kecuali kalian gacha di awal. Dan kalaupun kalian main ngeras, belum tentu kalian beruntung di gacanya. Kalau kalian beruntung ya kalian bisa pakai wingnya sesuka kalian. Kalau benar-benar ingin limited banner tertentu, kalian setidaknya ya di awal itu bakar 15.000 wing paling banyak. Ini tergantung cara bermain kalian, jadi disesuaikan saja. Dan untuk pemain buff ya, ini sangat dibutuhkan di quest ataupun event terbatas. Jadi kalau kalian mau naikkan ya naikkan para pemain buff yang sering muncul di quest ya, seperti Karasuno, Nekoma, Datetes, Auba Josai, dan Shiratori Jawa. Pokoknya naikkan pemain buff tersebut ke bintang 2 awal-awal ya, karena sama seperti telur ikonik, untuk mendapatkan duplikatnya ataupun fragmennya itu lumayan lama. Dan bisa dikatakan ini kalau kalian asal upgrade rank pemain ya, misalkan pemain Genji ya, ataupun Kakugawa ataupun Wakutani, kalian nanti pemain buff yang sering muncul di quest ataupun event terbatas itu akan kesulitan melawan tim yang ada di quest tersebut, karena mungkin bintangnya masih 1, mungkin levelnya masih 1, mungkin status pemainnya ya, statnya ini masih kecil. Jadi kalau sering dimainkan pemain buff tersebut, minimal ya level up ke level 15 ya untuk level, dan untuk stat up-nya level 10, dan untuk rank up-nya maksimal itu ya, maksimal dari menukarkan itu kalian bintang 3 ya, karena semakin tinggi bintangnya semakin mahal telur yang ditukarkan. Jadi kalau mendapatkan fragmen pemain tersebut mesti gacha, kira-kira begitu. Jadi kalau kalian ingin nabung 60.000 wings, otomatis kalian akan tertahan di B2 nah ataupun B3, sama seperti yang mungkin bakar-bakar. Kalau kurang beruntung ya stuck di B3 ataupun B2 kalau dia tidak mendapatkan dupe ataupun fragmen yang banyak. Jadi untuk pemainnya, untuk ke
5 tim inti itu kalian naikkan bintangnya ke bintang 2 ya kalau punya telurnya sedikit. Kalau kalian punya telur ataupun kristalnya banyak, kalian bisa upgrade maksimalnya ke B3. Setelahnya tunggu mungkin di gacha ataupun di misi harian jika beruntungnya mendapatkan fragmen ataupun bahan pemain tersebut. Sekarang kan ada banner Oikawa ya. Jadi setelah banner ini rilis ya, saya mungkin di video selanjutnya akan bahas banner-banner yang akan datang ya, khususnya standar ya, seperti Shiratori Jawa, Korai, Sakusa ataupun Bokuto ya, dan Mia bersaudara. Jadi saya akan bahas beberapa tim baru yang akan muncul ya untuk bannernya, dan para pemainnya beberapa saya miliki ya di versi Jepang. Jadi saya akan kasih lihat dari skill, dari max level dan sebagainya sebagai contoh. Kalian mau ambil yang mana? Karena kalau ambil semuanya, kalau kurang beruntung dan wings kalian sedikit, otomatis kalian tidak akan mendapatkan para pemain tersebut ya. Jadi kalau kalian ingin mengincar salah satu pemain tersebut, kalian bisa incar pemain tersebut, dan yang lainnya mungkin kalian skip kalau kalian free to play ya, dan kurang beruntung. Kalau kalian beruntung mungkin kalian bisa mendapatkan semuanya. Jadi semuanya tergantung cara kalian bermain dan keberuntungan akun kalian, kira-kira begitu. Dan untuk status pemain dari B1, B2, B3 itu lumayan ya perbedaannya ya. Dari 40 mungkin dari B1 ataupun 50 dari B1, kalau dinaikkan ke B3 itu bisa naik ya ke 60, 70 tergantung ya. Kalau B3 beberapa mungkin ada yang 70 statusnya, rata-rata itu mungkin antara 30 ya untuk awal B1, dan untuk B2 itu sekitar 40-50, dan B3 itu 50 ke 70. Jadi untuk equipment ya, kalian bisa farming di story ataupun di event terbatas ya. Untuk menggunakan skip tiket itu jangan gunakan langsung 5 karena hasilnya kadang kurang memuaskan. Jadi kalau bisa skip tiket itu kalian pakai 2 ya, jadi 2 kali pertandingan. Jadi kalau kalian menggunakannya 1 itu terkadang susah. Jadi kalau ingin tips dan triknya itu kalian pakai 2-3 kali skip tiket ya, kalau stamina kalian lumayan banyak. Karena kalau kalian satu-satu itu kadang hadiahnya tidak dapat, dan kalau 2 atau 3 kali skip tiket kalian gunakan itu terkadang itemnya itu bisa langsung kalian dapatkan ya untuk upgrade pemain yang kalian inginkan. Dan terkadang mungkin sama kesempatannya itu ketika kalian menyelesaikan dengan skip tiket itu jong ya ataupun nihil. Jadi semuanya tergantung kepada drop rate ataupun keberuntungan akun kalian ya. Dan untuk stamina kalian bisa tukarkan ya, mau yang tukarkannya 80 fragmen ataupun 60 fragmen, itu suka-suka kalian. Yang penting jangan pilih pemain yang sering muncul di quest ataupun ke 5 tim inti. Jadi kalian bisa tukarkan sepuasnya di sini. Kalau fragmen tim tersebut banyak, kalau hanya sedikit ya jangan tukarkan, tunggu sampai banyak. Ini hanya contoh sebagai gambaran kalian. Kalau kalian menukarkan stamina itu bagaimana caranya, dan untuk mendapatkan
equipment dengan skip tiket itu bagaimana. Ini hanya gambaran. Kalau kalian ingin manual ya silahkan manual, karena skip tiket itu nanti kalau sudah masuk ke mid game ataupun late game itu sangat dibutuhkan, karena mungkin waktu kalian terbatas dan dengan kesibukan A, B, C, D, ataupun jika kalian sibuknya dari sekarang bisa kalian pakai. Dan untuk team maker ya, ini untuk hadiah pemain yang telah kalian rank up ya. Setiap 5 level itu kalian mendapatkan hadiah, dan hadiahnya cukup lama ya untuk mendapatkan semuanya. Jadi mungkin sekian ya video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya kita bahas tentang banner ya, dan review pemain yang akan muncul di update-update selanjutnya. Sekian mungkin, terima kasih. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel The Buddy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias por ver, nos vemos en los próximos vídeos. No olvides los subs, dale me gusta y deja un comentario.